Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Doa dari saya ya. Sebelum saya mulai, saya ingin ngucapin ada salah satu teman kita ulang tahun. Namanya Bu Nila. Selamat ulang tahun Bu Nila. Sehat selalu, rezekinya makin berlimpah, selalu dalam lindungan Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya mau tahu yang baru pertama kali datang ke kantor Energi berapa orangnya? Oh, yang di Soran Topas. Bapak baru pertama kali Pak, dikasih taunya apa Pak, diajaknya Pak? Dibilangnya apa Pak kalau boleh tahu? Ya mau bisnis. Aku bahasa basi sih. Langsung aja to the point. Pak mau duit nggak? Gitu aja. Ya nggak? Ya. Nah oke, saya di sini hanya bercerita pengalaman. Jadi saya bukan motivator. Saya tidak akan mampu membuat Bapak Ibu untuk semangat. Saya hanya mendapatkan satu perubahan hidup yang luar biasa dari perusahaan yang Bapak Ibu udah hadir sekarang siang hari ini. Dan hari ini beruntung banget buat teman-teman yang datang karena ini sebelum-sebelumnya saya belum pernah yang di kantor ya untuk nunjukin bukti. Jadi saya hanya ngasih tahu caranya tanpa ada pembuktian. Tapi khusus untuk teman-teman yang hadir hari ini, saya akan perlihatkan dahsyatnya bisnis Energi teman-teman Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu percaya omongan saya, tapi lihat yang menurut Bapak Ibu lihat itu benar-benar atau enggak gitu ya. Nah, untuk lebih enaknya adilnya, Bapak Ibu baca ya screennya yang di belakang saya ya. Fair nggak kalau saya ngomong ini ya, bisnis Energi tidak ngiming-ngimingin janji surga, agar dipahami oleh semua untuk mendapatkan hasil yang maksimal dibutuhkan keseriusan, komitmen, fokus, dan kerja keras. Karena bisnis Energi bukan skema cepat kaya, tapi membuka peluang perubahan hidup yang lebih baik bagi yang serius. Cukup adil, saya ngomong kayak gini fair ya, jadi nggak ada janji-janji surga ya sama Bapak Ibu semua ya. Yang katanya yang biasa Bapak Ibu mungkin dengar di luar sana kalau peluang, Bapak Ibu di sini pasti sukses, bisnisnya gampang, nggak ada kayak gitu di sini. Saya ngomong apa adanya, seperti itu ya. Nah, yang mau saya tampilkan hari ini supaya tidak salah paham, tidak ada niat sedikit pun dari saya untuk pamer atau menyombongkan, tidak. Ini semata-mata 100% saya sampaikan ke Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa terinspirasi. Kalau orang yang di depan Bapak Ibu yang gendut ini bisa, berarti Bapak Ibu juga bisa, kurang lebih begitu ya. Biar agak seger ya tampilannya, ini dimatiin juga nggak apa-apa kok, biar lebih. Hah? Nah, gini ya, gini ya, oke ya. Jelas nggak di belakang? Jelas, makanya duduknya jangan di belakang biar jelas di depan. Oke ya. Ini satu saya ingin tunjukkan sebagai bukti legalitas perusahaan Energi. Perusahaan ini legal, Bapak Ibu. Secara hukum Energi, perusahaan dari Jepang ini sudah ngurusin semua izinnya. Salah satu pembuktiannya adalah kita sebagai mitra bisnisnya perusahaan Energi ini membayar pajak. Jadi ini pajak penghasilan dipotong ya. Jadi penghasilan yang namanya Triadi Djoko Cahyadi ini masuk 558 juta, dipotongnya 83 juta, kurang lebih 84 juta. Kalau saya berani memalsukan dokumen ini hukumannya pidana Bapak Ibu. Jadi nggak bisa main-main, setuju ya? Oke ya. Kelihatan jelas? Nominalnya kelihatan? Pengen? Oke, ini yang berikutnya Bapak Ibu ya. Ini perusahaan Energi transfer dalam 1 bulan 1 miliar 80 juta. Ini contoh pembuktian komisi izin Pak Widya, izin Pak. Gila jadi nggak enak. Tutup sedikit deh Pak Widya deh. Ya ini tidak seperti awal saya bilang ya, saya tidak mengiming-imingi, tapi supaya Bapak Ibu bisa lihat bahwa perusahaan ini perusahaan dahsyat banget. Dan ini adalah rekening yang sudah ditransfer ke saya dari Energi, seperti itu ya. Nah pernah juga saya ditransfer 771 juta dalam waktu 1 bulan. 661 juta, ya turun sih jelek, 232 juta sebulan. Dan ini hasilnya Bapak Ibu. Nanti saya akan ceritakan bagaimana hidup saya bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, makanya yang hari ini datang beruntung banget karena materi ini saya belum pernah sampaikan di kantor. Ya. Nah, bagaimana saya bisa mencapai ini semua? Saya nggak tahu ya. Saya memang tidak sekaya Raffi Ahmad yang saya tampilkan karena saya tidak butuh sekaya Raffi Ahmad. Cuma punya kondisi seperti ini ya alhamdulillah buat saya pribadi. Menarik gak buat Bapak Ibu? Income yang tadi menarik gak? Pengen nggak punya penghasilan ratusan juta sebulan? Yang pengen berapa orang?
banyak dong. Oh banyak, kalau duit cepet ya. Oke. Iya, kalau duit seger langsung. Oke ya. Nah, jadi saya cerita sedikit biar Bapak Ibu tahu bahwa yang di depan Bapak Ibu ini orang biasa. Bukan orang hebat, orang biasa, bahkan di bawah orang biasa. Apa buktinya sebagai akademik Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini rapor saya, lihat nih Bapak Ibu, penuh warna-warni ya. Jadi yang Bapak Ibu lihat ini bukan ngada-ngada. Saya lulusan SMA 70 Bulungan. Ya, yang angkatan 96 tahu saya Bapak Ibu. Ya, isinya raportnya kayak begini nih. Ya ini dulu waktu masa SMA saya, kurang lebih begitu latar belakang pendidikan. Terus kuliah di D3 Perhotelan, saya cuma lulusan sampai D3 Perhotelan, ya. Dan saya pernah kerja jadi waiter. Gaji saya 2,3 juta. Ini Bapak Ibu, jadi fisik yang nggak punya duit tuh kelihatan nih kayak gini Bapak Ibu. 72 kilo, ya, 72 kilo ya. Dan saya pernah kerja juga sebagai marketing eksekutif lepas ya. Nggak nyampe 900.000, Bapak Ibu bisa lihat nih gajinya nih. Sekitar 600-an, ya hampir 700.000. Pernah saya jalanin kerja seperti itu Bapak Ibu. Dan ini sebagai sales book saya juga pernah Bapak Ibu. Saya digaji cuma berdasarkan penjualan ya. Kurang lebih sebulan gaji saya cuma 1,5 juta. Cukup nggak buat hidup di Jakarta Bapak Ibu? Enggak. Tapi saya pernah ngalamin nih fase hidup seperti ini Bapak Ibu. Nah, makanya gara-gara sesuatu induk ilmu skill itu apa ya bahasa Indonesia ya? Keterampilan. Ini Bapak Ibu saya yakin, Bapak Ibu tahu semua yang namanya bisa karena biasa, karena pembiasaan. Ini udah diajarkan dari kita kecil, benar nggak? Cuma masalahnya kita mengabaikan. Padahal ini nih ilmu keterampilan dari pusatnya ilmu tuh cuma ini doang sebenarnya di bisnis Enajik ya. Dan saya mau kasih tahu yang saya bilang tadi ya, ini untuk pemahaman Bapak Ibu aja. Semua orang yang ahli dulunya adalah pemula, yang profesional dulunya amatir, yang terkenal dulunya tidak terkenal. Artinya semuanya dimulai dari nol kalau kata Pertamina gitu ya. Dan ini yang sering terjadi sama masyarakat umum Bapak Ibu, termasuk saya dulu. Masalahnya dulu saya nggak ada yang ngajarin. Salah satunya adalah apa ini loh yang sering terjadi sama kehidupan kita. Ya kehidupan kita itu selalu yang kita fokusin sama masalah. Udah tahu nggak punya duit, yang dipikirin nggak punya duitnya bukan solusinya. Kan gitu kan. Udah tahu segala macam naik, yang dipikirin uang masuknya, uang keluar untuk, sedangkan uang tambahannya nggak dipikirkan. Ya sampai akhirnya yang Bapak Ibu bisa lihat nih. Bapak Ibu, saya percaya kita semua diciptain sama Tuhan, punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Masalahnya kesempatannya itu ada atau tidak seperti itu ya. Nah, ini cerita singkat tentang bagaimana saya tahu bisnis ini Bapak Ibu. Saya dulu lagi di Singapura, lagi ada perusahaan memberikan training ke saya. Dan orang ini namanya Derek, teman saya 4 tahun yang lalu. Kami lost contact, terus dia ngelihat saya di jalan di Orchard Road saat itu. Dan pada saat dia ngelihat saya, dia panggil saya Bapak Ibu. Panggil saya, kita ngobrol sebentar, terus diceritain ini peluang bisnis ini. Kebayang nggak? Saya nggak pernah tahu Enajik, saya nggak pernah punya pengalaman bisnis air, mesin atau apapun itu. Hidup saya drastically berubah gara-gara saya ketemu sama beliau. Namanya Derek, orang Singapura Bapak Ibu. Dia cuma cerita, Joko, kamu pernah nggak dengar air kangen di Singapura lagi rame? Dia cuma ngomong gitu doang udah. Saya langsung bingung kan. Dia dalam bahasa Inggris ya, dia bilang ngomong soal Kangen motor, saya langsung mikir Kangen Indonesia ada kangen band. Bandnya udah nggak tahu kemana, dia bikin bisnis apa di Singapura. Pikiran saya saat itu seperti itu ya. Nah akhirnya singkat cerita saya nyemplung ke bisnisnya Bapak Ibu. Balik lagi 2012 di awal tahun tidak ada kantor, tidak ada kegiatan seperti ini, tidak ada apa-apa kecuali saya sendirian. Bisa kebayang nggak Bapak Ibu? 12 tahun yang lalu sendirian seperti saya. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngasih tahu Bapak Ibu. Nggak ada yang nge-backup, nggak ada kantor. Ya. Tapi buat saya, tantangan dan masalah itu adalah guru pembimbing saya yang terbaik. Menurut saya, makanya saya tetap nyemplung dan ini saya memulai membangun bisnisnya dari rumah kontrakan. Karena dulu nggak tahu Bapak Ibu, nggak tahu. Ya udah, saya nyari uang receh. Nggak boleh. Oke, nah Bapak Ibu bisa lihat ya, ini awal saya membangun bisnis ini Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu lihat kondisi rumah saya, ya ini adalah rumah yang saya kontrak dan sebelum bisnis Enagic sudah berjalan selama 4 tahun. Jadi pada saat saya ketemu bisnis Enagic, saya dalam keadaan ya pas-pasan yang Bapak Ibu seperti bisa lihat dalam tampilan layar seperti ini ya. Makannya tetap ketoprak. Dan saya memulai bisnis ini trial and error. Apa ya trial and error dah? Nyoba-nyoba ya. Jadi karena nggak ada yang ngasih tahu, semua saya terobos apapun cara saya akan cari polanya sehingga saya menemukan cara yang paling simpel menurut saya saat itu ya. Nah, jadi karena kenapa? Karena prinsip ini Bapak Ibu. Membangun kebiasaan sukses. Buat saya nggak ada yang sulit. Buat saya nggak ada yang hebat. Nggak ada yang jago. Yang ada orang yang terlatih seperti itu. Nah, kebiasaan sukses yang saya bangun, yang saya latih, itulah yang akhirnya membentuk saya seperti sekarang ya. Jadi saya lakukan ini semua, saya tidak berpikir untuk orang beli mesin. Jujur beneran. Saya percaya bahwa kalau saya terus bergerak dan tidak pernah berhenti, hasilnya pasti ngikutin. Saya cuma percaya itu doang Bapak Ibu. Saya kasih tahu ya. Ini waktu saya buat acara di Jogja, di gedung Gramedia. Saya sama istri terbang ke Surabaya, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Ngundangin waktu itu masih zaman lewat iklan koran, radio dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada yang datang Bapak Ibu. Ini saya buat 2 sesi pagi sama siang. Tidak ada yang beli mesin. Udah jauh-jauh ke Surabaya, nggak ada yang closing Bapak Ibu. Saya ketawa-ketawa aja ya. Dan ini saya lakukan semua. Yang closing cuma 1. Udah. Tapi saya yakin usaha saya pasti ada hasilnya kalau saya tidak pernah berhenti ya. Nah makanya waktu pertama kali saya mencapai 6A di 360 hari setelah saya bergabung, pertama yang saya lakukan waktu saya megang uang 1 gepok, 2 gepok, 3 gepok, 4 gepok, 5 gepok, 1 gepok itu 10.000, jadi 50.000 US dollar. Megang 50.000 US dollar tinggal dikontrakan, uang ini saya gunakan buat bangun rumah orang tua saya. Saat itu juga begitu pertama kali. Ya, kenapa? Karena saya ini nggak bisa seperti sekarang tanpa mereka yang sudah bersusah payah dulu selama bertahun-tahun ngurusin saya, kan kurang lebih begitu. Nah barulah mulai sedikit demi sedikit Bapak Ibu mewujudkan impian saya. Salah satunya adalah beli motor. Ya beli motor ini juga waktu itu kesel gara-garanya dulu saya masih naik Thunder 125 cc. Waktu itu saya ingat banget, saya baru ganti knalpot namanya Daytona ya, anak motor pasti tahu tuh. Jadi ini udah lagi ngebut nih di Jalan Tamrin Sudirman. Wow, gaya kan. Wow. Tiba-tiba saya udah ngerasa kenceng di belakang motor. Apaan tuh? Saya sampai nggak bisa ngeliat kan. Ketemu di lampu merah Bapak Ibu. Wah ini ternyata motornya. Dalam hati saya, gua beli lu ntar. Beneran, dan yang beneran terjadi Bapak Ibu. Begitu saya sudah 6A 365, saya beli beneran ini. Kalau saya marah begitu Bapak Ibu, nggak ngomong, tapi saya beli. Dan ini saya beli, motor itu saya bayar cash, saat itu 110 juta. Rumah boleh kontrakan ya Bapak Ibu ya. Ya rumah boleh kontrakan, garasinya. Ya. Garasinya ini adalah mobil pertama saya yang saya beli dari bisnis Enagic. Ini buktinya nih Bapak Ibu, nggak ngada-ngada. Fotonya bukan edit-editan dan lain sebagainya. Ini saya beli 740 juta, saya bayar cash. Nah, balik lagi. Ini yang keren dari bisnis ini adalah apa? Bisnis ini kita besar sama-sama. Karena tanpa sebuah tim kita nggak akan pernah bisa besar. Kekuatan tim lah yang harus diutamakan di sini. Makanya saya sadar bahwa saya tanpa tim saya nggak akan bisa seperti sekarang. Seperti itu ya. Dan 365 hari setelah saya bergabung, ini efek samping Bapak Ibu. Saya nggak tahu, saya setahunya pas dikirimin email kata Enagic saya juara dunia penjualan mesin yang waktu itu Enagic buat lomba. Karena waktu saya sudah habis buat demo presentasi setiap hari, nggak sadar-sadar, tahu-tahu katanya saya menang. Taunya aja belakangan Bapak Ibu ya. Jadi Enagic ngasih uang saya saat itu cash 40.000 US dollar bonusnya, belum sama komisi. Jadi kalau di total saat itu saya ingat banget ada sekitar 1,5 miliar. Oke. Di tahun yang sama tapi bulan Desember saya diminta ke Hong Kong untuk dapat penghargaan sebagai Enagic distributor yang punya kelebaran bisnis saat itu
terbaik di Asia Pasifik yang nilai Enagic Bapak Ibu. Jadi ini saya tidak buat-buat seperti itu ya. Nah kemudian di tahun 2014 saya mewakili lagi Indonesia. Saat itu ya saya mendapatkan peringkat nomor 1 lagi, dapat penghargaan ya. Kalau di Enagic penghargaan ujung-ujungnya semuanya duit Bapak Ibu ya. Nggak ada penghargaan, nggak ada ujung-ujungnya dikasihnya duit seperti itu. Termasuk yang terakhir ini adalah tahun 2015 saya mendapatkan penghargaan Outstanding Performance Awards kata Enagic dari tahun 2014 tahun 2015. Penjualan saya masih saya terbaik sehingga saya dapat menginap gratis selama 1 tahun di Okinawa Sedake Cottage, punya perusahaan Enagic Bapak Ibu ya. Dan saya saat itu katanya Enagic satu-satunya orang Asia yang memecahkan rekor bisa menjual 1000 unit masih dalam cakupan 8 point. You are the first achiever for this, katanya Enagic Bapak Ibu. Saya mah nggak ngerti ini, saya cuma ngerti duit yang ditransfer Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah bisnis dari yang saya dapatkan dari bangun bisnis Enagic yang sekarang sampai hari ini Bapak Ibu. Saya beli rumah di Bilangan Bintaro, Kebayoran Residen di klaster Simponi. Rumahnya kurang lebih hampir 4 miliar, saya cicil 1 tahun Bapak Ibu. Cicilan per bulannya 300 juta, hampir 300 juta. Dan bisa saya selesaikan tanpa terhambat. Ya. Pernah dengar orang beli rumah nyicil setahun? Bulanannya 300 juta? Nah ini barusan. Orangnya ada di depan Bapak Ibu. Nah ini salah satu, buat saya ada nilai poin juga. Ini salah satu staf ahli saya, namanya Anang, driver saya yang selalu nemenin kemana-mana. Bayangin driver saya aja waktu menikah pakai panggung dangdutan Bapak Ibu. Nah ini yang selalu jadi asisten saya yang kedua, Pasus. Beliau tadinya adalah driver ojek, dulu belum ada Gojek, ojek ya. Dan waktu saya hadir di kawinan anaknya, itu pestanya 7 hari 7 malam. Saya nggak nyangka Bapak Ibu, hidupnya berubah total. Padahal bukan Enagic distributor, teknisi ngebantu doang Bapak Ibu. Hidupnya bisa mendapat perubahan. Ini saya ikut senang, makanya saya ceritakan bahwa kita punya kekuatan untuk bantu orang lain dengan bisnis ini maksudnya ya. Dan ini ya biasalah mainannya laki-laki ya. Setelah motor yang Kawasaki itu saya beli motor BMW 350 juta cash ya kayak gini. Dan salah satunya adalah umroh, kemudian naik haji satu kelas kloter, sama dulu masih cawapres ya, tapi sekarang udah wapres. Ya, keren nggak? Enagic distributor satu liftingannya sama sekarang wakil Presiden Republik Indonesia seperti itu. Ada yang pengen? Pengen ya. Dan ini mobil yang saya belikan buat ibu saya, 970 juta saya bayar cash ya, karena saat itu setahun setelah setahun setelah bapak saya meninggal, ibu saya tiba-tiba keingat suaminya, kangen, terus habis itu dia pengen umroh, dan saat umroh saya langsung umrohan. Dan yang ini yang kedua, pulang lagi itu dari luar kota, dia nggak pernah naik Silverbird, taksi Alphard. Terus dia nanya kan sama saya, Joko, Le, iki mobil apa tuh Le, kok nyaman men, dia bilang gitu. Kenapa mama suka, aku bilang gitu kan. Iya aku suka. Oh ya sudah, 1 minggu kemudian saya beliin buat beliau gitu. Makanya ini namanya Endang Suci Rahayu, ini nama ibu saya, Velfire Bapak Ibu. Saya beliin, saya bayar cash waktu itu 968 juta seperti itu ya. Ya ini ibu saya waktu seminggu setelah dibeli mobil Velfire. Jadi ini mobil yang dibeli ini atas nama mama, Endang Suci Rahayu. Gimana rasanya melihat mobil yang dibeli sama anaknya rasanya kayak begini, Mbak? Ya, jadi saya alasan beli mobil ini supaya dia nggak keinget-inget sama almarhum suaminya gitu, makanya jadi happy dia gitu kan. Nah ini baru mobilnya Teddy Joko ya. Saya beli Maserati Ghibli waktu itu 2,4 miliar nih Bapak Ibu ya, Teddy Joko Cahyadi ya. Segitu. Nanti ini diganti sama BMW M4 lebih mahal lagi Bapak Ibu. Ya biasalah di Enagic Bapak Ibu juga bisa kok. Ya, yang ini yang saya udah berjanji waktu ayah saya meninggal, pokoknya saya akan bertanggung jawab buat kebahagiaan ibu dan istri saya. Saya bilang itu di makam ayah saya. Makanya karena ibu saya dulu sudah sibuk habis waktunya buat ngurusin anaknya yang nomor 3 ini, akhirnya saya berusaha keras untuk selalu nyenengin. Ya faktanya Bapak Ibu, bikin bahagia orang tua itu pakai duit.
Jadi kalau cuma nyenengin nggak pakai duit tuh kayaknya nggak bisa. Walaupun ibu saya nggak pernah minta seperti itu, ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini salah satu, saya selalu kalau di luar negeri bikin momen-momen yang beliau itu nggak akan pernah bisa lupa. Ya ini momen yang saya selalu bikin sama ibu saya, ngedance, joget-joget gitu kan. Karena saya nggak ngerti posting di TikTok, cara joget-joget TikTok ya ini aja ya yang saya buat, kurang lebih gitu. Dan sampai hari ini ibu saya masih ingat banget video ini gitu. Saya pokoknya pengen bikin memori dia, benar-benar masuk ke hatinya dia bahwa dia pernah punya satu momen sama anaknya yang nomor 3 ini untuk kita sama-sama happy gitu, bahagia. Nah yang ini baru nama mobil yang saya beliin atas nama Westmira Parastuti. Ini orangnya pakai baju pink bapak ibu semua. Nah ini buat ke pasar lah, dia ke pasar beli sayur apa segala macam. Kalau dia senangnya mobilnya kecil seperti itu ya. Oke bapak ibu. Nah ini yang terakhir dari perkenalan saya sesi pertama. Ini Mr. Horinari Oshiro bapak ibu. Ini cucunya beliau dan ini orang kepercayaannya Mr. Nick Nakao. Saya waktu itu main golf bersama Mr. Oshiro, nemenin Mr. Oshiro. Ini lapangan golf milik beliau pribadi bapak ibu. Bukan punya orang, punya dia pribadi. Rumahnya beliau itu di sini di tengah lapangan bapak ibu. Bayangin nggak? Nah dia punya lapangan golf bukan cuma di Amerika, punya di Okinawa juga yang menghadap ke laut. Bayangkan kita ada berpartner dengan perusahaan yang ownernya kita bisa tahu. Kita bisa tahu, kita bisa lihat. Ya mungkin bapak ibu belum kenal. Kalau mau kenal sama beliau harus bisa nunjukin per bulannya minimum 500 unit per bulan. Baru beliau pasti akan cari tahu siapa bapak ibu. Caranya gitu. Nah apa yang beliau sampaikan kepada saya saat waktu main golf itu untuk selalu mengingatkan sama teman-teman di Indonesia bahwa buat teman-teman siapapun yang di luar sana yang memang pengen perubahan hidup, yuk kita bangun bisnis energi di Indonesia seperti itu, karena mereka siap support kita 100% gitu loh. Dan energi ini adalah wadah atau kendaraan buat perubahan hidup bapak ibu semua termasuk saya ya. Nah di akhir sesi 1 ini saya akan cerita nih caranya untuk mendapatkan yang saya tadi baru sampaikan ke bapak ibu semua. Oke, tepuk tangan dulu bapak ibu.